Halo, saya Motorola Razr 70 Plus dan hari ini saya akan menunjukkan cara hard reset lewat pengaturan. Jadi untuk memulai ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi yang pertama, saat Anda mereset perangkat Anda, ini jelas akan menghapus semua data Anda dari perangkat. Dan jika Anda menyimpan apapun di dalamnya, seperti mungkin foto, video, dokumen, atau apapun yang Anda unduh dan ingin Anda simpan, mungkin Anda sebaiknya mempertimbangkan untuk mencadangkan data tersebut sebelum benar-benar meresetnya karena data ini akan dihapus. Jadi untuk keperluan pencadangan ada beberapa cara berbeda yang bisa Anda lakukan, tergantung pada tujuan Anda mereset perangkat. Jika Anda meresetnya karena mungkin Anda mendapatkan perangkat baru, maka Anda bisa alih-alih mencadangkan, langsung melakukan migrasi data. Sekarang, jika perangkat barunya adalah Motorola, Anda bahkan bisa menggunakan aplikasi bawaan yang disediakan oleh Motorola, yaitu Moto Migrate. Nah, aplikasi ini hanya bisa digunakan jika Anda bermigrasi ke perangkat Motorola lain. Jadi ini adalah aplikasi yang dibuat oleh Motorola sendiri untuk membantu Anda berpindah dari perangkat lain ke Motorola dan dari Motorola ke Motorola. Tidak bisa menggunakan ini, Anda tidak bisa memakainya untuk memindahkan data ke misalnya Samsung. Anda bisa memindahkan dari Samsung ke sini tapi tidak sebaliknya. Jadi aplikasi ini hanya untuk membantu Anda memindahkan dan mengelola data antar perangkat mereka dan ke perangkat mereka, bukan keluar dari perangkat mereka. Dan ini akan menjadi cara terbaik untuk menangani proses migrasi. Anda juga bisa menggunakan aplikasi seperti ini jika mungkin Anda punya perangkat lama yang bukan Motorola, tapi perangkat lama atau apapun itu. Anda bisa menggunakan aplikasi Old Phones untuk tujuan ini dan kemudian mengunduh aplikasi tersebut di sini. Saya selalu merekomendasikan untuk menggunakan metode seperti ini karena menurut saya jauh lebih baik. Memang sedikit lebih rumit dalam hal penanganannya. Namun, cara data dipindahkan, jenis data yang dipindahkan, dan seberapa besar kendali yang Anda miliki akan jauh lebih unggul dibandingkan opsi lain, yaitu Google. Jadi di sini Anda bisa memindahkan berbagai jenis aplikasi, semua data aplikasi, kontak, riwayat panggilan, pesan, dan sebagainya, beserta foto, video, dan lain-lain. Jadi fitur ini memungkinkan Anda melakukan semuanya dan tidak pernah terhubung ke internet yang merupakan keunggulan lainnya. Dan untuk memigrasi atau mencadangkan perangkat Anda ke perangkat lama agar data tetap tersimpan, Anda perlu mengunduh data dari ponsel lama. Atau, dengan kata lain, Anda harus selalu menggunakan aplikasi dari ponsel yang akan Anda pindahkan datanya. Jadi, jika itu Samsung memiliki aplikasi bernama Smart Switch, bukan seperti yang kita miliki di sini. Setiap merek menyebutnya dengan nama yang berbeda. Tapi perlu diketahui tidak semua merek memiliki aplikasi sendiri, namun sebagian besar merek terkenal memilikinya. Dan jika Anda tidak tahu aplikasi apa yang dimiliki ponsel lama Anda yang akan dipindahkan, cukup cek saja secara online. Anda seharusnya bisa mendapatkan jawaban dengan mudah, cukup cari saja merek ponsel Anda, apapun mereknya, Anda tinggal mencari aplikasi migrasi dan Anda seharusnya sudah siap. Namun, jika aplikasi migrasi bukan pilihan untuk Anda, sebagai gantinya, seperti yang saya sebutkan tadi, Anda bisa menggunakan Google dan itu bisa ditemukan di pengaturan sistem cadangan dan Anda bisa melihatnya di sini. Saat ini kita sedang melakukan pencadangan, foto dan video kita sedang dicadangkan, begitu juga data perangkat lainnya. Namun ada catatan, foto dan video hanya dicadangkan hingga 15 GB, seperti yang bisa Anda lihat di sini. Segala sesuatu di atas 13 GB akan diabaikan. Jadi harap perhatikan hal itu. Dan alasan kita hanya mendapat 15 GB adalah karena itu adalah batas Google Drive yang Anda dapatkan dengan akun Google gratis Anda. Jika Anda membutuhkan lebih dari 15 GB, Anda harus membayar lebih dengan berlangganan bulanan untuk itu. Jika Anda tidak berencana untuk melakukannya, jelas saja ini tidak terlalu menarik, mengingat Anda bisa menggunakan alat lain secara gratis. Dan izinkan saya kembali ke sini. Dan dalam hal data perangkat lainnya, di sini dijelaskan bahwa Google mencadangkan kontak, riwayat panggilan, pengaturan perangkat, pembaruan aplikasi, pesan SMS, MMS, dan beberapa hal lainnya. Sekarang saya ingin menekankan bahwa ini diberi label sebagai cadangan. Saya keluar. Cadangan berarti salinan data ini sedang dibuat.
Namun satu-satunya hal yang ingin dicadangkan oleh Google adalah data yang bisa mereka monetisasi dan jual. Yang juga kebetulan adalah data yang kamu buat, bukan yang mereka buat, seperti aplikasi yang kita punya di sini, ya, itu yang tertinggal. Google sama sekali tidak peduli tentang hal ini karena mereka sudah memiliki aplikasi-aplikasi ini di server mereka. Itulah tempat kamu mendapatkannya, dan jika kamu mendapatkan aplikasi dari luar Play Store, sekali lagi mereka bahkan lebih tidak peduli karena itu bukan cara yang mereka inginkan untuk kamu mendapatkan aplikasi tersebut, yang mana kamu memilih untuk tidak melakukannya. Jadi mereka memilih untuk tidak mencadangkannya. Pada dasarnya itulah intinya, dan akan jadi lebih buruk lagi jika kamu menganggap ini sebagai sebuah cadangan, dan kamu mencadangkan perangkatmu dengan maksud benar-benar membuat salinan aplikasi yang ada di ponselmu, bahkan yang berasal dari Play Store. Misalnya, emulator Yuzu yang digunakan untuk memainkan game Nintendo Switch. Nah, jika kamu mencadangkan ponsel itu dengan aplikasi seperti itu yang sudah ada di dalamnya, ya, aplikasi itu tidak akan dipulihkan. Karena dalam proses kamu mencadangkan perangkat dan ketika kamu mengunduh aplikasi ini di suatu tempat, sementara itu para pengacara Nintendo berkumpul seperti Avengers dan menemukan pembuat aplikasi ini, dan pada dasarnya mereka membalaskan dendam Nintendo atas pembuatan aplikasi ini. Dan dia tidak membayar sepeser pun kepada mereka. Jadi ya, dia pada dasarnya menghapus aplikasi itu atau aplikasi itu dihapus secara hukum. Apapun alasannya, aplikasi itu sudah tidak ada lagi di toko aplikasi. Dan meskipun kamu sudah mencadangkannya seperti yang tertulis di sini, itu sama sekali tidak berarti apa-apa karena Google sebenarnya tidak pernah mencadangkan aplikasimu. Apa yang dilakukan Google sama saja seperti benar-benar membiarkannya begitu saja. Google hanya meninggalkan catatan kecil dengan nama aplikasi yang seharusnya diunduh ulang dari Play Store, tapi aplikasi tersebut sudah tidak tersedia lagi di Play Store. Jadi Google hanya seperti ya sudah, sepertinya kita tidak akan memulihkan aplikasi ini. Angkat bahu. Jadi jelas saja ini sama sekali tidak berguna. Jadi itu sebabnya saya tidak suka dengan ini. Mari kita lanjutkan. Jadi untuk mereset ponselmu sekarang, setelah dicadangkan, yang perlu kamu lakukan adalah masuk ke pengaturan lagi. Saya akan menggulir ke bagian paling bawah lagi dan memilih sistem lagi, dan kali ini kita akan memilih opsi reset yang ada tepat di bawah cadangan. Dan di sini pilih lagi opsi terakhir, hapus semua data, reset pabrik. Ini akan menampilkan daftar data yang akan dihapus oleh proses ini, termasuk musik, foto, dan sebagainya. Satu hal lagi, musik tidak pernah dibahas dalam cadangan Google, saya hanya ingin menyebutkan hal ini. Jadi jika kamu punya musik yang disimpan secara lokal di perangkatmu, itu tidak akan tersentuh. Jadi untuk memindahkannya seperti menggunakan Moto Migrate atau aplikasi lain semacam itu, kamu bisa memindahkan data tersebut. Cadangan Google. Tidak, bagaimanapun juga sekarang mari pilih hapus semua data. Jika kamu memiliki PIN yang diatur di perangkatmu, kamu harus mengonfirmasinya, lalu pilih hapus semua data sekali lagi. Dan sekarang proses ini akan mulai menghapus semua informasi pribadimu dari perangkat. Proses ini akan memakan waktu sekitar 1-2 menit saja untuk selesai, dan setelah selesai kita akan disajikan dengan layar pengaturan Android. Jadi saya akan kembali setelah layar itu muncul untuk saya.
Dan seperti yang bisa kamu lihat, prosesnya sekarang sudah selesai dan kamu bisa mengatur perangkatmu sesuai keinginan. Jadi jika kamu merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.